Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tasya dari Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan membawakan materi UTS dengan program studi konsep dasar manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Prayatno. Baik, kita akan masuk ke materi. Apa itu pengertian manajemen SDM? Pengertiannya merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi planning atau perencanaan, organizing, pengorganisasian, directing atau pengarahan, controlling atau pengendalian. Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, atau lingkungan kerja saja, tetapi juga karyawan, yaitu sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia inilah yang disebut manajemen sumber daya. Mengapa SDM harus dikelola? Saat ini sangat didasari bahwa SDM merupakan masalah perusahaan yang paling penting karena sumber daya manusia ini menyebabkan bahan lainnya itu seperti bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, dan lingkungan kerja dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, melalui manajemen SDM yang efektif, mengharuskan manajer atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya. Kemudian fungsi manajemen. Kegiatan manajemen SDM yang spesifik dari masing-masing fungsi manajemen itu ada perencanaan. Perencanaan terbagi lagi fungsinya, ada menentukan tujuan standar, menetapkan sistem dan prosedur, ketiga menetapkan rencana atau proyeksi untuk masa depan. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu memberikan tugas khusus kepada setiap sumber daya manusia, membangun divisi atau departemen, mendelegasikan wewenang kepada sumber daya manusia, menetapkan analisis pekerjaan atau analisis jabatan, membangun komunikasi, dan mengkoordinasikan kerja antara atasan dan bawahan. Selanjutnya kegiatan manajemen SDM yang spesifik dari masing-masing fungsi manajemen staff, yaitu menetapkan jenis atau tipe sumber daya manusia yang akan dipekerjakan, merekrut calon karyawan, mengevaluasi kinerja, mengembangkan karyawan, melatih dan mendidik karyawan. Kemudian fungsi manajemen lainnya ada kepemimpinan, yaitu mengupayakan agar orang lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian meningkatkan semangat kerja, dan yang ketiga memotivasi kerja karyawan. Selanjutnya pengendalian. Fungsi manajemen pengendaliannya yaitu menetapkan standar pencapaian hasil atau target kerja, menetapkan standar mutu, melakukan review atas hasil kerja, melakukan tindakan perbaikan sesuai kebutuhan. Kemudian fungsi manajemen pengawasan, melakukan audit terhadap kemungkinan adanya ketidakcocokan dalam pelaksanaan ataupun sistem prosedur yang berlaku sehingga menimbulkan risiko yang tidak baik bagi perusahaan di masa depan. Ada istilah-istilah yang digunakan pada manajemen sumber daya manusia ini. Istilah katanya itu ada manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya insani, manajemen personalia, manajemen kepegawaian, manajemen perburuhan, manajemen tenaga kerja, administrasi kepegawaian, dan hubungan industrial, dan sebenarnya masih banyak lagi. Lalu istilah yang digunakan untuk manajemen sumber daya manusia ini ada penyebutannya personalia atau yang biasa kita kenal HRD ya. Ya, pengertiannya itu kegiatan pengelolaan SDM yang lebih fokus pada hal-hal yang bersifat administratif, yang mengatur hubungan kerja antara employer dan employee sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki organisasi. Aktivitas paling intens yang dilakukan oleh bagian personalia. Biasanya yaitu bagian rekrutmen ya.
Kemudian fungsi lainnya adalah melakukan proses dokumentasi, pengelolaan, serta proses kepegawaian yang terkait langsung dengan tahapan seleksi, pengangkatan, dan penempatan, serta pemberhentian atau PHK personal atau personalia terkait langsung dengan filing dokumen-dokumen kepegawaian, payroll, dan administrasi terkait dengan karyawan atau sumber daya manusianya. Kemudian singkatan HRD itu Human Resource Development, berfungsi lebih luas lagi, meliputi ada proses fungsi perencanaan strategi tenaga kerja atau HR planning, HR budgeting, assessment, recruitment dan selection, hiring dan termination, career development. Organization development, performance management, industrial relationship, pension, training, dan sistem development, serta seringkali melibatkan fungsi general FR di dalamnya. Dengan demikian, HRD adalah pengelolaan SDM yang lebih fokus pada hal-hal yang berhubungan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang penting yang harus dimiliki di setiap perusahaan maupun organisasi. HRD adalah kegiatan pengelolaan SDM yang secara holistik merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan SDM sebagai aset yang dianggap lebih penting dibandingkan sumber daya lainnya. Semua aktivitas dan sistem manajemen sumber daya manusia ini diperhatikan secara proporsional sesuai dengan strategi organisasi. Tujuan manajemen SDM yaitu meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Tujuannya itu ada meningkatkan efisiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas, rendahnya tingkat perpindahan karyawan, rendahnya tingkat absensi, tingginya kepuasan karyawan, tingginya kualitas pelayanan, rendahnya komplain dari pelanggan, dan meningkatnya bisnis perusahaan. Selanjutnya ada fungsi manajemen SDM. Yang pertama ada fungsi manajerial. Fungsi manajerial ini mencakup sebuah planning, organizing, directing, controlling, dan lain sebagainya. Ada juga fungsi operasional dan peran manajemen SDM yaitu melakukan analisis jabatan atau menetapkan karakteristik kerjaan masing-masing SDM, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja, menyeleksi calon pekerja, melakukan penempatan dan orientasi karyawan. Peran manajemen SDM mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan, dan menegakkan disiplin kerja, memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, dan yang terakhir itu membangun komitmen kerja. Pendekatan manajemen sumber daya manusia ada pendekatan strategis, yaitu harus memberikan andil atas keberhasilan. Kemudian ada strategi perusahaan. Pendekatan SDM yaitu manajemen merupakan manajemen manusia. Jadi pendekatan manajemen itu merupakan tanggung jawab setiap manajer, dan pendekatan SDM berlangsung di dalam sistem yang besar yaitu perusahaan. Upaya manajemen SDM harus mengevaluasi andil karyawan yang ada permasalahan dalam bekerja maupun dan lainnya. Konsep manajemen SDM satu penerapan fungsi manajemen SDM secara makro dan mikro. Baik secara makronya itu konsepnya fungsi-fungsi pokok manajemen umum seperti fungsi manajerial dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang diserahi tugasnya. Kemudian konsep manajemen SDM yang sudah terikat pada suatu organisasi atau formal perusahaan maupun industri berdasarkan suatu kontrak kerja atau telah berhubungan kerja dengan suatu organisasi berdasarkan suatu kerjasama. Disebut SDM pada status mikro. Konsep manajemen lainnya yang kedua itu prinsip-prinsip manajemen yang perlu diperhatikan itu ada prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right man is the right place, prinsip equal pay for equal work,
maupun ada prinsip kesatuan arah. Praktik manajemen sumber daya manusia. Sebagai ilustrinya aja nih ya, kegiatan manajemen tuh apa aja sih gitu kita ambil contoh di lingkungan pegawai negeri sipil, yaitu PNS. Yang pertama itu ada program umum. Program umum itu penyusunan formasi, pengadaan pegawai, pengangkatan pertama, penilaian pelaksanaan, pekerjaan, penyusunan daftar usulan kegiatan, pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tunjangan, mutasi jabatan, mutasi kerja, pemberian cuti, pemberian penghargaan, pembimbingan kesejahteraan, tabungan asuransi pensiun. Baik, di setiap job desk itu pasti ada tantangan dan ada hal sisi enaknya ya. Jadi jadi seorang manajer pun maupun manajer SDM, manajer keuangan atau lain sebagainya itu pasti ada tantangan tersendirinya. Nah, manajemen SDM ini ada tantangan eksternalnya yaitu perubahan teknologi. Kedua ada perubahan pemerintah, terus kemudian ada faktor sosial budaya, ada pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra, kegiatan pesaing, dan lain sebagainya. Dalam proses manajemen SDM ini kita ambil contoh ya dari sekumpulan orang, lalu kita buat namanya satu organisasi, lalu dibagi pembagian tugas dan wewenang dalam jobnya. Jadi sekumpulan orang ini yang memiliki satu tujuan, jadi kita gabungkan menjadi satu organisasi atau satu kumpulan, dan kita akan bagi lagi menjadi tugas dan wewenang masing-masing setiap jobnya. Jadi ada job analysis, job description, job specification, itu dia membagi lagi dengan job evaluation dan perencanaan sumber daya manusia. Jadi perencanaan sumber daya manusia ini ada prosesnya lagi. Setelah itu ada proses rekrutmen, setelah itu ada seleksi dan penempatan, setelah itu ada orientasi, dan ada pelatihan dan pengembangan. Dan job evaluation itu semua kita alihkan untuk sistem kompensasi. Jadi setelah tahap pelatihan dan pengembangan ini kita bagi lagi ada penilaian kerja dan perencanaan karir atau promosi, mutasi, dan demosi. Nah, penilaian kerja ini itu ngaruh pada sistem kompensasi dan pemutusan hubungan kerja. Jadi jika kinerja kita buruk atau baik itu sangat ngaruh kepada sistem kompensasi maupun pemutusan hubungan kerja. Jadi ketika kita memiliki kontrak kerja dengan sebuah perusahaan dan memiliki SOP tertentu, jika karyawan ini atau sumber daya manusianya tidak bisa mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan maupun organisasi yang sudah dibuat peraturannya dari awal, perusahaan berhak memberi sistem kompensasi yang pertama. Mungkin dengan diberikannya SP1, SP2, dan yang terakhir mungkin SP3 itu bisa terbilang sudah out work ya. Jadi mungkin segitu dulu aja yang bisa saya jelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia ini, dan pengertian lainnya jika ada kekurangan yang saya ucapkan maupun saya sampaikan semuanya, saya mohon maaf, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.